Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswiku. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan semua doa-doa kita ya, dan semoga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita akan mulai pembelajaran pertama, yaitu tentang menganalisis informasi teks prosedur oleh Adi Suryono MPD, yaitu saya sendiri ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sebuah teks prosedur. Nah, sebelum kita belajar tentang sebuah teks prosedur, mungkin waktu SMP atau waktu kelas 10 sudah belajar sekilas tentang teks prosedur. Nah, tapi kita mulai dulu tentang apa sih pengertian teks prosedur. Yang pertama yaitu tentang pengertian teks prosedur, yaitu definisi teks prosedur. Prosedur atau cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkatannya menurut JS Badudu. Kemudian teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Buku paket halaman 2. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan sebuah teks yang memaparkan tentang langkah-langkah atau cara untuk mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkatannya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ya, berarti kita harus tahu tata cara atau langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, makanya ketika kita mempunyai sebuah cita-cita itu juga sama saja dengan sebuah tujuan. Maka dari itu, teman-teman perlu mempersiapkan langkah-langkahnya dari sekarang atau cara-caranya dari sekarang ya. Nah, yang kedua adalah selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada judul, ditulis secara jelas, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Ketiga, langkah kerja dipaparkan secara terperinci, yang satu dengan yang lain koheren. Koheren di sini artinya berkaitan antara langkah yang pertama dengan langkah yang kedua, dipaparkan secara berurutan tadi itu ya, berurutan, dan harus koheren, berhubungan ya. Nah, itu maksudnya berhubungan dengan baik. Berkaitan atau berhubungan itu sama saja. Yang ketiga, yang keempat satunya teks bersifat informasi. Jadi teks ini bersifat informasi untuk pembacanya. Jadi ketika kita membuat sebuah teks prosedur, berarti kan ini sebuah teks yang bersifat informasi. Berarti informasi yang dapat disampaikan kepada pembacanya seperti apa. Kemudian teks dipaparkan secara terperinci. Kemudian isi informasi bersifat objektif. Yang dimaksud dengan objektif di sini artinya tidak memihak atau menguntungkan sesuatu hal tertentu ya, atau orang ya. Jadi benar-benar objektif, gitu ya, tidak memihak, hanya untuk mementingkan sebuah informasi yang tidak menguntungkan salah satu diantaranya atau siapapun itu. Kemudian informasi yang disampaikan bersifat universal atau secara umum ya. Kemudian teks bersifat aktual. Aktual di sini artinya itu ketika teman-teman misalkan ingin makan nasi ya, atau makan makanan lah gitu ya. Tidak mungkin kan makan makanan yang basi, mohon maaf ya, dan sebagainya. Yang sebagian aktual itu artinya akan hangat. Yang hangat-hangatnya yang sedang terjadi. Nah, kemudian akurat. Akurat itu artinya ketika teman-teman menembak suatu sasaran berarti harus pas gitu ya, harus pas ya, sesuai takarannya, pas, akurat, tidak berdasarkan opini. Nah gitu ya, harus benar gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah logis. Logis berarti kan masuk akal. Kemudian selanjutnya teks prosedur dibedakan menjadi 3. Yang pertama teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana dibangun dari 2 atau 3 langkah secara 3 langkah saja ya, seperti prosedur mengoperasikan setrikaan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika teman-teman membuat sebuah teks prosedur sederhana, jadi langkah-langkahnya itu simple ya, atau sederhana, itu 1-2 langkah sudah jadi. Misalkan menyiapkan setrikaan ya gitu, yang pertama. Yang kedua
colokan ya. Jadi colokan itu kabelnya dicolokkan pada tempat strum ya dan sebagainya tempatnya. Kemudian ketiga menyalakan, itu sudah langsung sudah jadi gitu ya. Jadi teks prosedur sederhana itu artinya ketika teman-teman membuat 2 atau 3 langkah saja sudah terjadi. Nah, sudah terwujud kegiatan atau tujuan yang ingin dicapai kan begitu ya. Kemudian adapun teks prosedur kompleks ya, atau mencakup banyak langkah-langkah ya tentang misalkan tentang prosedur tentang tilang gitu kan, banyak hal ya. Sebelum kita teman-teman mungkin sekarang sudah bentar lagi akan ada banyak razia ya. Kan banyak sekali langkah-langkah untuk menilang itu dia tidak sederhana, banyak sekali. Yang pertama mungkin menyetop orang atau pengendara yang tidak lengkap baik dari segi keamanan, misalkan helm kah ya untuk motor ya, kemudian plat nomor dan sebagainya itu kan kelihatan dulu, baru di stop, kemudian setelah itu diberikan sebuah pengarahan, kemudian setelah pengarahan bahwa ada penilangan, kemudian coba dicek surat-suratnya dan sebagainya. Itu ada proses yang tidak sederhana gitu, banyak langkah-langkahnya sampai akhirnya kalau memang tidak lengkap terjadi sebuah penilangan. Kemudian sementara itu ada protokol yang ketiga ya, protokol teks protokol, prosedur protokol gitu ya. Itu merupakan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Contohnya prosedur mencuci jersey sepak bola orisinil ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya teks jersey atau baju sepak bola orisinil, kan tidak sembarangan mencuci, kan ada aturan atau ada protokol. Nah, sebenarnya dengan protokol itu kan aturan, atau bisa juga dengan langkah-langkah atau prosedur cara mencuci sebuah jersey sepak bola yang asli gitu ya. Nah, itu kan tidak langsung cuci dan sebagainya, tapi ada langkah-langkahnya, tidak sembarangan. Kemudian informasi yang disampaikan teks prosedur dapat berupa pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu dalam sebuah teks prosedur biasanya gambaran awal. Nah, bagian ini memaparkan tujuan dibuat teks prosedur serta gambaran hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Nah, disebut dengan pernyataan umum itu kan berarti pernyataan awal ya, atau gambaran awal. Itu artinya ketika teman-teman tadi itu misalkan ingin membuat teks prosedur membuat nasi goreng, maka yang dimaksud dengan awal atau pernyataan umum berarti kan apa sih yang dimaksud dengan nasi goreng, khas mana nasi goreng itu, ya kan gitu ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri sebuah nasi goreng, ciri khas nasi goreng seperti apa. Nah, itu kan dibuat dulu dari pengertiannya seperti apa, gambaran awal dalam sebuah teks prosedur. Nah, nanti maksudnya tujuannya kemana gitu setelah ada yang pemaparan itu, kan akan membuat sebuah nasi goreng. Nah, gitu ya. Kemudian kedua adalah tahap-tahapan dalam teks prosedur, yakni berupa langkah-langkah yang dipaparkan secara urut, terperinci, tidak dapat ubah urutan kegiatannya. Nah, yang dengan tahap-tahap teks prosedur yakni itu langkah-langkah yang dipaparkan secara urut ya, ada saat langkah pertamanya apa, keduanya dan sebagainya. Dan tidak dapat diubah, maksudnya ini harus koheren, berhubungan. Jadi antara yang satu dengan yang lain tidak bisa diubah. Jadi harus berurutan secara saksama. Nah, gitu ya. Tidak bisa kita mengubahnya secara frontal ya, atau misalkan kita mengubah membuat nasi goreng, pertama dimulai langkah-langkah awalnya dimulai dengan memakan nasi goreng. Nah, itu kan terlalu tragis ya. Makanya yang tepat adalah kita kan dimulai dengan apa dulu, menyiapkan bahan-bahan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ciri pernyataan umum dan langkah-langkah prosedur bisa dilihat di halaman 3 sampai 4 ya. Teman-teman bisa lihat di buku masing-masing, buku paketnya. Sudah pada dapat semua ya di halaman 3 dan 4 ya. Langkah-langkah atau ciri pernyataan dan langkah-langkah prosedur. Yang pertama langkah-langkah ciri-ciri sebuah pernyataan umum kan pertama, satu berupa judul atau penjelasan judul, kedua pengantar yang mengarahkan pada perincian petunjuk atau prosedur, yang ketiga tujuan yang hendak dicapai apabila melakukan langkah-langkah sebagaimana pada bagian urutan atau langkah-langkah. Yang keempat, isi mengandung pernyataan umum yang memberi gambaran alur kegiatan itu
akan terperinci. Dan yang kelima, jadi ada 5 ya. Informasi berupa generalisasi umum yang memuat kegiatan besar dilakukan yang intinya dijabarkan pada bagian langkah setiap bagian. Nah, begitu juga langkah-langkah prosedur, di situ juga ada ya. Langkah prosedur ya, uraian ciri-cirinya ya. Nah, yang pertama adalah bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Ditempuh ya satu demi satu. Yang kedua, informasi sesuai dengan tujuan dibuatnya teks prosedur. Tujuan itu bisa dilihat dari pernyataan umum. Untuk apa? Kalau kita membuat langkah-langkah nasi goreng, berarti kan tujuannya ya kita membuat nasi goreng ya, seperti itu ya, untuk memakan nasi goreng juga seperti itu. Kemudian perincian pernyataan harus urut ya, tadi itu sudah ya. 8. Perincian tahapan tidak dapat 4. Perincian tahapan-tahapan tidak dapat disela oleh tahapan lain dalam satu konteks kegiatan. Jadi tidak harus berurutan. Nah, tadi itu ya, yang ini ya. Harus berurutan, tidak bisa diubah atau disela. Disela itu misalkan teman-teman harusnya posisi kedua jadi posisi pertama, atau dari posisi kelima jadi posisi kedua, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, isi informasi berupa deskripsi setiap tahapan atau langkah. Nah, seperti itu ya. Jadi dimulai dari pengertian, ciri, kemudian teks prosedur ya. Teks prosedur dibedakan menjadi 3 ya. Prosedur sederhana, kemudian prosedur kompleks, kemudian ada prosedur protokol. Kemudian informasi yang disampaikan teks prosedur berupa ya peringatan umum. Kemudian ada tahap-tahapan dalam prosedur ya, gitu, ada langkah-langkahnya. Ciri umumnya, ciri langkah-langkahnya bisa dilihat di halaman 3 dan 4 tadi itu ya, ada di sana ada semua. Kemudian yang terakhir adalah penugasan. Nah, penugasan ini coba buka di halaman 6 pada bagian buku paket ya. Di bagian 6-nya coba dilihat bagian 6-nya. Makanya coba kalau kita sambil belajar, kita lihat juga di halaman 6-nya. Yang pertama, dibuka dulu buku paketnya ya. Siapa tahu lagi tidak baca buku ya. Nah, yang kedua adalah setelah dapat bukunya, coba dilihat halaman 6-nya, kemudian dibaca dengan saksama pertanyaannya. Yang pertama, carilah 2 buah teks prosedur berupa petunjuk kerja atau petunjuk kegiatan. Nah, teman-teman bisa mencarinya dari buku-buku paket yang sebelum-sebelumnya ya, atau juga bisa dari internet atau sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ngambil dari buku, coba buku siapa, judulnya apa, karangan siapa, halaman berapa. Nah, itu di foto ya. Kemudian kalau dari internet, lihat halaman blognya. Ya, itu blognya siapa, kemudian alamat HTTP-nya, kemudian dia dibuat maksudnya diupload ya, atau diunggah tanggal berapa, hari apa. Nah, itu harusnya teman-teman tahu itu ya. Nah ya, kemudian baru kita mengunduhnya ini tanggal berapa dan hari apa, atau sumber lainnya juga seperti bisa. Yang kedua, klasifikasikan. Nah, setelah mendapatkan 2 teks prosedur ya, baik petunjuk kerja atau kegiatan. Ini terserah nih, bisa sama-sama petunjuk kerja ya, atau petunjuk kegiatan. Nah, gitu ya teman-teman, silakan dicari teks prosedurnya. Setelah itu dapat, kemudian teman-teman klasifikasikan. Yang kedua itu teks tersebut ke dalam pendahuluan, langkah-langkah, dan penutup. Lihat kolom di atas halaman 6 contoh. Nah, itu kan di situ tertera ada hasil analisis, isi informasi, dan kriteria. Di sini ada kolomnya ya. Ada pernyataan umum, langkah 1, 2, 3, sampai 7, kemudian ada penutup. Nah, dibuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tulis informasi secara utuh setiap bagian. Atau nih, menuliskan kembali isi teks prosedur yang dibaca. Nah, kedua teks yang dicari itu ya, tulis kembali. Yang keempat, memberikan komentar yang santun. Nah, tentang isi informasi yang ditemukan dari 2 teks tersebut. Jadi teman-teman coba komentar tentang apa ya? Tentang teks prosedur yang teman-teman baca itu ya. Yang 2 teks prosedur itu tolong dikomentari. Komentari tentang baik cara penulisannya kah,
dari gaya bahasanya kah, bahkan dari isi ya, tentang isi juga bisa tuh ya, informasi atau isi informasinya tuh terserap tidak, maksudnya paham tidak dari bacaan, informasi apa sih yang didapat dari bacaan tersebut. Nah itu ya. Yang kelima, apakah dua teks prosedur tersebut dapat dipahami isi dan langkah-langkahnya. Nah itu ya. Nah, berikan simpulan dari kedua teks tersebut. Jadi tolong teman-teman, nomor 5 ini tolong dibuat. Kalau nomor 4 itu di komentar, sedikit komentar ya. Nah, kalau nomor 5-nya itu mengerti tidak? Nah, gitu, paham tidak? Isi. Nah, kalau perhatikan lagi nomor 4 tuh memberikan komentar ya, memberikan komentar isinya. Nah, kalau nomor 5 itu paham atau tidaknya isi yang disampaikan oleh penulis dari teks tersebut atau dua teks tersebut ya. Berikan simpulan dari kedua teks tersebut. Nah, penutup nih, langsung saja penutupnya. Silakan kerjakan di Word ya tugasnya ya, dan diubah menjadi PDF. Jadi dari Word ketik dulu ya, kemudian cari teksnya. Nah, teksnya itu tolong dua teks prosedur itu diterapkan di sana ya, bisa difoto kah? Kan teman-teman bisa ya foto, kemudian diterapkan di Word ya, ditaruh di Word, atau dari misalkan dari internet, di copy paste, tapi perhatikan alamatnya, alamat HTTP-nya disertakan dan kapan teman-teman mengunduhnya. Nah gitu, dan ubah dari Word itu semuanya ya, tugasnya menjadi PDF, diubah tuh ya, dikonversikan namanya itu ya, diubah. Nah, plus bahasa Indonesia diubah, kalau bahasa kerennya itu dikonversikan menjadi bentuk PDF. Nah, dari Word ke PDF, kemudian kirimkan ke email ya, ke ade.suryono21@gmail.com. Berikan keterangan nama, nomor absen, nah itu nama lengkap ya, nomor absen dan kelasnya. Kumpulkan minggu depan, nah minggu yang akan datang ya, 1 hari sebelum hari belajar mata pelajaran bahasa Indonesia minggu yang akan datang. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita belajar di hari Senin, nah kumpulkan berarti di hari Minggunya ya, jadi atau seminggu ya, atau kita belajar di hari Selasa, kumpulkan di hari Seninnya. Kita belajar di hari Rabu, kumpulkan di Selasanya, dan sebagainya. Nah, jika ada pertanyaan silakan WA grup ya, jangan lupa, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.